hamparan Karinga yang luas, tanah yang dulu kering dan senyap, kini berubah jadi hamparan emas. Mendaki ruku bersatu hati, andali mahamu menanam harapan. Hari ini kita memetik bukti, padi menguning siap dipanenkan. Mari menari, mari bersukaria, panen raya di bumi Karinga. Butir padi lambang keringat kita, berkat Tuhan yang tak terhingga. Mendaki ruku bergandeng tangan, andali mahamu penuh senyuman. Dari hulu hingga ke hilir, doa-doa kita telah dijawab. Air mata berganti air yang mengalir, lumbung pangan kini kan penuh rapat. Kerja keras tak mengkhianati hasil. Mari bersyukur dengan hati yang tulus. Mari menari, mari bersukaria, panen raya di bumi Karinga. Butir padi lambang keringat kita, berkat Tuhan yang tak terhingga. Mendaki ruku bergandeng tangan, andali mahamu penuh senyuman. Oh ya, di hari yang bahagia, di tengah pesta pora, hadir pemimpin yang kami banggakan. Terima kasih yang mendalam, Bapak Wakil Bupati tercinta, atas waktu dan langkah yang Bapak luangkan. Kehadiranmu pembakar semangat kami, membangun desa, sejahterakan petani. Karinga bersinar, lambang kemakmuran, bersama kita melangkah ke depan. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, panen raya ini jadi saksi abadi. Sorak gembira bersama Pangan Kabupaten Sumba Timur yang boleh menempatkan diri untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami dalam acara panen raya pada hari ini. Untuk itu, dalam acara ini kami sudah boleh merancang untuk lebih menyederhanakan mengingat waktu yang ada, dan untuk kita ketahui bersama, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tahapannya. Yang pertama tadi untuk pengalungan, yang kedua kita minum kopi bersama, yang ketiga mengadakan panen raya secara simbolis dan kita sudah laksanakan, dan yang keempat kita akan masuk dalam acara sambutan. Yang pertama, sambutan ketua kelompok tani mewakili kelompok tani. Yang sambutan yang kedua dari Bapak Camat Pohudu sekaligus menyampaikan laporan singkat.
Dan yang terakhir dari Bapak Wakil Bupati Sumba Timur. Dan acara yang kelima kita masuk dalam doa, sekalian doa Ramadhan bersama. Dan yang terakhir ketika Bapak Wakil Bupati bersama rombongan masih punya waktu untuk kita bersama-sama, kami punya konsep untuk kita duduk bersama-sama, kita sharing dulu. Tentu kami akan memohon kesediaan sedikit waktu dari Bapak Bupati bersama rombongan. Dan inilah tahapan-tahapan acara yang kita akan lalui bersama. Dan saat ini kita akan masuk di acara sambutan. Yaitu sambutan pertama, kami berikan kesempatan kepada yang mewakili kelompok tani yang mengadakan panen raya pada hari ini. Waktu dan tempat kami. Hormat Bapak Kepala BP3K Kecamatan Pongolodu, Kecamatan Wula Waijelu yang sempat hadir pada saat ini bersama PPL Desa. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Pongolodu, Bapak Willy Kung Matang, Bapak Panjang Rambang, Nana Ninjai. Bertanya-tanya di dalam hati kita. Perlu juga saya sampaikan terkait dengan perjalanan kegiatan kami sebagai petani. Ya, kurang lebih 10 lebih tahun kami melaksanakan kegiatan. Tahapan-tahapannya ada. Ya, karena dulu ini juga masih hutan duri ya. Mungkin Bapak Wakil Bupati tadi menurun ya, sempat menoleh ke kiri dan ke kanan ya, Rikowala. Ya, di dalam perjalanan ada hambatan juga. Ya, ya. Pertama, kami juga sebagai masyarakat petani kurang serius mama ya, kita melakukan gotong royong. Ya, yang berikut juga ada hambatan ya, urus adat kematian ya. Sedikit mandat. Ya, di dalam perjalanan ya kami sepakat lagi kami melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kalau saya tidak salah ya dari tahun 2018 kami melaksanakan kegiatan pemagaran. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Camat Kecamatan Pongolodu memberikan sambutan dan beberapa laporan. Waktu dan tempat kami berikan. Bapak Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah, mantan camat. Ya, ini saya banyak berguru. Saya akan banyak berguru kepada beliau. Yang sama saya hormati Bapak yang mewakili dan Ramil 160103 Pongolodu, Bapak Sekretaris Camat Pongolodu, yang sama saya hormati oh ya, yang mutabir Ibu Pendeta GKS Jemaat Kambing Kalelang, yang sama saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa yang sempat hadir pada kegiatan hari ini, yang sama saya hormati Bapak Kepala BP3K bersama PPL yang hadir, yang sama saya hormati Bapak Ketua KTNA, Ketua Keboktan se-Kecamatan Pongolodu yang sempat hadir, yang sama saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang sama saya hormati, yang saya banggakan dan hari ini berbahagia. Semua anggota kelompok, ya, semua anggota kelompok Tani Mandaki Ruku dan Andali Mahamu. Ya, ini hari sangat berbahagia Pak Wakil. Juga saya hormati dan saya kasihi adik-adik mahasiswa Undana yang juga boleh bersama-sama hari ini. Singkatnya Bapak Ibu, saudara sekalian yang sama saya hormati. Pertama-tama tentunya sebagai orang beriman kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita semua boleh berada
dengan kondisi yang sehat. Apalagi hari ini saya lihat cuaca sangat mendukung. Kemarin Bapak Wakil dari pagi bahkan sampai tadi pagi kondisi cuaca di Ponorogo itu hujan. Dari pagi bangun itu kita sempat, waduh ini bagaimana sebentar. Untung saja di Pak Wakil kondisinya sudah cerah dari pagi sehingga waktu jalan tadi memang ya agak becek tapi tidak terlalu. Kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Wakil atas nama masyarakat Ponorogo, ya lebih khususnya mungkin Desa Palanggai dan lebih khusus lagi kedua kelompok, sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Wakil yang sudah boleh hadir di tempat ini. Ini harapan dari kedunduan kelompok di Palanggai, karena saya dengar informasi Bapak Wakil bahwa belum ada kegiatan panen raya yang dilakukan di desa ini. Ini pertama kali Bapak Kadis Pertanian. Jadi mereka bersyukur sekali kegiatan panen raya hari ini dan dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Bupati Sumba Timur. Bapak Wakil yang kami hormati, kami menyampaikan terkait dengan lahan di Kecamatan Ponorogo. Sawah irigasi itu ada 2.275 hektar yang dimanfaatkan tahun ini sampai dengan bulan April kemarin seluas 2.085 hektar. Ya, dengan rata-rata produksi setelah dihitung oleh BPJK itu 5,2 hektar. Paling rendah itu 5,2 ton per hektar. Ya. Paling rendah itu 4,5 ton Bapak Wakil dan paling tinggi 8,5. Untuk di Kecamatan Ponorogo ini yang paling tinggi Bapak Wakil Bapak Nandan 9,4 gabah kering giling ya. Kering panen 9,4 ton per hektar. Kalau Bapak Desa Palanggai ini beliau 8,6 ton per hektar. Ya, ini memang hasilnya tahun ini cukup bagus. Yang berikut Bapak Wakil, khusus untuk di Desa Palanggai, lahan sawah itu ada tahun ini 355 hektar dan yang dimanfaatkan sampai kondisi sekarang seluas 210 hektar. Dan khusus untuk lokasi yang kita tempat panen Bapak Wakil, menurut informasi dari dua kelompok ini jumlah anggotanya sebanyak 42 orang. Itu yang ditanam sekarang kurang lebih 35 hektar dari luas lahan kurang lebih 47 hektar. Pertanian, beliau sudah sering datang di sini, kamu tahu? Sering ya? Oh. Takutnya, oh belum? Baru kali. Oh betul. Sering datang tidak ketemu dengan Bapak Nanda. Bapak Nanda sibuk bagaimana? Pak Kadis ini harus sering-sering ke wilayah Ponorogo dan Pulau Bejelu. Karena wilayah timur, dua kecamatan ini akan menjadi kecamatan penyangga untuk seluruh wilayah di bagian timur, bahkan nanti ke wilayah tengah dan selatan. Pak Camat dan Bapak mantan Camat. Senang kita lihat Pak Wakur begini. Camat yang baru dan mantan. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ini yang benar. Camat yang baru harus berguru kepada camat yang lama. Bersinergi, nama sama lagi, betul ya. Kalau bersinergi begini, tuh kami yakin ke depan Ponorogo akan lebih baik. Kalau bersatu bukan kita yang diuntungkan, bukan Pak Camat yang diuntungkan, tapi masyarakat yang ada di Kecamatan Ponorogo akan mendapatkan pelayanan terbaik. Pak Dan Ramil, Pak Camat dan jajaran ya, ada Pak Sekcam dan Pak Sekban sebagai mantan camat yang sudah berhasil 4 tahun ya. 4 tahun jadi camat, 13 tahun mengabdi. Tadi saya tanya, saya bisik-bisik dari Pak Camat sebelum di sini, di mana lama di penyuluh peternakan. Ya, siapa tahu ke depan bisa kembali ke peternakan, kan urus peternakan. Jadi bisa kolaborasi antara pertanian dan peternakan di Ponorogo. Mudah-mudahan kan kita tahu ke depan. Amin.
Tergantung omongan juga nanti saya. Ini yang kasih masukan banyak, kadang-kadang omongan juga ini Pak Camat. Pak Mantan. Ada Ketua BP3K, Ketua KTNA, Ketua Gapoktan. Ada satu ketua lagi, Ketua Tim Pemenangan ULPH. Ini status ketuanya belum dicabut, teman. Belum dicabut. Makanya baju terus sengaja juga duduk di muka supaya ingat siapa Bapak. Ini ada mau-mau, jangan sampai pulang soalnya proposal hand tractor masuk. Adik-adik dari Indana yang hadir pada siang hari ini yang sudah mengabdi, betah di sini? Betul. Betah ya? Rata-rata orang Sumba atau dari luar Sumba? Dari luar? Orang Sumba baik-baik, Nona. Ini saya hanya ngomong saja. Omongan punya anak ini kuat kerja, ya, kuat kerja, kuat makan. Kalau tidur agak kurang sedikit. Jadi apa yang kuat tidur? Ya, Bapak Ibu tokoh masyarakat yang hadir, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh gereja yang sudah berjerilah, panitia yang sudah berjerilah membuat kegiatan ini dengan baik. Waktu Bapak Ina dan kawan-kawan datang mengundang, kami tidak bisa memberikan kepastian karena waktu saya dan Pak Bupati lagi ada di Thailand pada beberapa hari yang lalu, sekarang sudah ada di Lombok, harusnya tiba hari ini tapi ditahan untuk ikut kegiatan Kementerian Dalam Negeri, jadi Pak Bupati masih di Lombok. Pada saat Bapak Ina, ketua kelompok yang datang, dua kelompok yang datang menyampaikan untuk mengundang kami tidak bisa memberikan kepastian karena harapan kami dua-dua harus hadir. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati harus hadir untuk ikut panen raya. Karena tahun lalu kita panen raya 2 orang datang di tempatnya Pak Penanda. Kalau 2 orang datang setelah panen raya ada saja berkat. Pak Penanda dapat mesin tanam tuh, yang saya dengar belum dipakai juga. Belum dipakai. Ini Pak Penanda ini. Kalau belum dipakai kita tarik, saya kasih kelompok lain nanti. Kita berharap Pak Bupati juga bisa hadir, tapi karena ada kesibukan dan lain sebagainya, Pak Bupati tidak bisa hadir. Tapi anggaplah kehadiran kami, saya dan Pak Kadis juga bagian dari kehadiran Pak Bupati yang kita hormati. Oleh karena itu yang pertama kami minta maaf. Yang kedua, kami atas nama Pemda dan pribadi kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk kedua kelompok tani dan seluruh masyarakat di Kecamatan Pangolodu, secara khusus di Desa Palanggai. Tidak gampang menjadi petani dengan segala keterbatasan. Tapi Bapak Ibu semua tetap memilih untuk berusaha. Dan itu menjadi bagian kesuksesan Kabupaten Sumba Timur. Kami sebagai Bupati, sebagai Wakil Bupati, sebagai Kepala Dinas, kalau ketemu pejabat tinggi, baik di provinsi maupun di pusat, kami akan senang menjawab. Kami akan senang menyampaikan. Di Kabupaten Sumba Timur kami berhasil, padahal bukan kami yang berhasil. Yang berhasil itu para petani yang berusaha dengan keterbatasannya, yang berusaha dengan semaksimal mungkin supaya setiap jeri lelah, keringat yang keluar itu bisa menghasilkan sesuatu yang berharga untuk kebutuhan para petani itu juga. Oleh karena itu atas nama Pemda sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tadi waktu saya jalan, saya pikir ini sebelah kanan juga lahannya petani. Ternyata saya lihat, oh tebu. Coba dulu kita punya ayam pujon sawah semua ini kecil kaya ini. Kita berusaha supaya kita merubah mindset. Kita merubah pola pikir. Kalau selama ini kita menyampaikan kemana saja bahwa orang yang ada di level kemiskinan itu profesinya petani, beberapa tahun ke depan kita harus rubah. Tidak boleh lagi petani itu yang ada dalam garis kemiskinan. Justru sebaliknya, petani dan peternak harus berada di wilayah menengah atau di wilayah yang atas, yang punya ekonomi lebih baik. Kenapa? Kalau petani dan peternak itu dibantu oleh pemerintah, didampingi oleh BP3K, apa yang mereka kerjakan seperti yang kita lihat hari ini,
tidak menutup kemungkinan petani juga bisa menjadi orang yang hebat. Petani juga bisa menjadi orang yang sukses. Tidak menutup kemungkinan juga orang tuanya petani, tapi anaknya bisa sekolah dokter. Tidak menutup kemungkinan sepanjang kita berusaha. Berusaha tentunya bukan hanya petani yang berusaha, pemerintah juga harus juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh petani. Oleh karena itu ke depan kami mau rubah. Jangan undang kami pada saat panen. Undang kami pada saat tanam. Kalau tadi disampaikan kita bersyukur hari ini tidak hujan, saya justru ingin lebih baik kita hujan. Saya justru ingin ketika saya masuk di dalam sana, saya punya sepatu juga ikut berlumpur. Kami juga ingin merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Ke depan saya tidak mau datang pada saat undangan panen raya saja. Saya mau diundang pada saat tanam raya, supaya kita masuk sama-sama di dalam. Betul teman? Kalau perlu kasih kesempatan juga Pak Kadi, saya pegang itu traktor, kita turun sama-sama, kita traktor masuk di sawah. Begitu. Olah lahan raya, ya begitu toh. Habis kita olah lahan raya, kita tidur raya. Besok baru kita minta izin bupati kita masuk kantor. Kenapa sakit badan habis traktor? Itu penting supaya apa? Supaya kita itu juga bisa merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Tadi berbagai macam titipan kepada kami berkaitan dengan Al-Sintan. Kami akan usahakan semaksimal mungkin, baik itu dari kabupaten, dari provinsi maupun dari pusat. Kami terus berupaya berkolaborasi karena kami tahu 85-90% masyarakat Kabupaten Sumba Timur bergantung dari sektor pertanian. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau lihat kita punya pemerintahan baik dari kabupaten, provinsi dan pusat, itu sedang mengalami yang namanya tidak jomo, mengalami penyesuaian bahasa halusnya. Di kabupaten ada yang namanya efisien, di provinsi ada juga yang namanya efisien, di pusat mungkin ada efisien, atau mungkin prioritasnya berbeda. Tapi kita tidak boleh protes. Tugas kita adalah berdoa dan berusaha. Dalam posisi Kabupaten Sumba Timur mengalami efisiensi dan ketidakpastian ekonomi global, saya ingin sampaikan, akan semakin banyak orang dari berbagai kalangan untuk menjadi petani, memilih untuk jadi petani. Kalau Bapak Ibu kembali ke kota sekarang, ada pengusaha, saya tidak usah sebut, sudah berusaha tanam bawang. Dia punya toko besar. Ya, ada kemarin saya pergi Mete, salah satu pengusaha, dia bisik, Pak Wakil, saya punya kebun di Kanjongan, saya mau tanam bawang. Semua sedang berpikir untuk menjadi petani dalam posisi ketidakstabilan ekonomi dunia. Dan itu berimbas kepada kita. Oleh karena itu kita yang sudah jadi petani, jangan berpikir untuk merubah. Kalau memang petani, menjadi petani itu bisa menghasilkan, jangan berpikir untuk jual tanah kita. Jangan berpikir juga untuk ambil ijon atau gadai tanah kita hanya untuk kepentingan sesaat. Kalau mau gadai-gadai di Bapak Desa, gadai di Pak Camat atau di Pamantan saja. Jangan gadai di orang lain yang akhirnya kita kehilangan tanah kita. Karena semakin banyak, saya yakin orang dari luar Sumba suatu saat nanti akan datang ke tempat ini untuk jadi petani. Untuk jadi petani, untuk jadi peternak. Kalau mereka sudah menjadi petani, kita jadi apa? Jadi penonton. Dan itu tidak boleh. Adik-adik mahasiswa, jangan berpikir jadi petani itu profesi yang tidak baik. Jadi petani itu profesi yang baik. Kalau di Jawa, jadi petani punya lahan 1 hektar, mereka bisa bilang itu petani yang kaya. Sayangnya kita di Kabupaten Sumba Timur atau di NTT secara umum belum kita bisa maksimalkan. Tapi ke depan saya yakin dengan kolaborasi, dengan peralatan yang canggih, dengan pengetahuan dan doa, kita bisa merubah nasib kita. Kalau yang lalu 10-20 tahun yang lalu kita anggap kita petani dengan kesulitan, kita petani hanya untuk bertahan hidup supaya jangan mati kelaparan, ke depan kita menjadi petani yang mampu mengubah desa kita.
yang mampu mengubah kualitas kehidupan kita. Kalau yang dulu kita menjadi petani miskin, perlahan demi perlahan, kalau kita setia dengan apa yang Tuhan berikan, Ibu Pendeta bilang, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan kalau kita sudah tuai, jangan lupa, itu bukan usaha kita semata-mata. Ada campur tangan Tuhan yang membantu kita supaya kita bisa panen dengan baik. Dan jangan pernah lupakan bagian yang harus kita sisihkan untuk bantu orang dan untuk Tuhan. Kalau itu mentalitas itu yang kita jaga, yang kita pegang, saya yakin ke depan wilayah Kecamatan Pongolodu, Bulawai-Jelu, Umalulu, Rindi akan menjadi kecamatan penyangga luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin langsung jawab saja. Saya bisik Pak Kadis, ada Pak Kadis ini. Kalau dia tidak kasih ini Pak Kadis, berarti dia yang salah, bukan saya yang salah. Tadi Bapak Ina bilang saya minta hand tractor. Bisa Pak Kadis? Nah, bukan saya yang jawab, Pak Kadis yang jawab. Kalau sudah bisa kita tanya, kapan Pak Kadis? Sudah tahun ini. Jangan dia bilang 2027 lagi, wah tahun lama lagi. Ya kampanye lagi. 2031 umur kita kampanye. Masih panjang ini masa. Kalau terpilih lagi lanjut, kalau tidak kita jadi petani ikut omongan. Kita mohon satu. Karena kalau harap dari desa, ukir bilang sudah tidak ada desa. Ya, bagaimana? Dia punya dana desa. tinggal koperasi saja. Koperasi kita harus izin Padan Ramil dulu. Padan Ramil kalau kasih izin baru kita bisa. Iya Bapak Ibu sekalian, kita terus berupaya dan berusaha. Sekarang ada program yang namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan itu program nasional di bawah kementerian. Ada 2 desa yang sudah siap kan? Satu di Kecamatan Pandawai, Desa Kadumbul, dengan di Melolo, Kecamatan Melolo, Desa Matawai Atu atau apa saya lupa. Kita bisa usulkan ke depan, tolong teman-teman dari PP3K bisa usulkan Desa Palanggai masuk dalam Brigade Pangan. Brigade Pangan satu kelompok itu mendapat intervensi anggaran sekitar 3 miliar. Di dalamnya itu ada traktor besar, ada traktor kecil, ada combine, ada drone juga. Drone untuk pantau dan untuk siram. Jadi kalau banyak burung itu kita pakai drone, saya siram dari atas supaya itu burung mati semua. Bisa begitu juga, Mas. Jadi ke depan program-program seperti ini kita harus sinkronkan. Dan kita berharap juga bukan hanya kelompok tani yang sudah terbentuk, tapi kelompok pemuda di gereja juga bisa ikut aktif terlibat untuk berusaha dan berkolaborasi. Baik itu dari program pemerintah maupun dari program kementerian. Di dalam upaya kita, tahun ini kita bisa pastikan kita akan mendapatkan beberapa program strategis nasional berkaitan dengan ketahanan pangan dan berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kondisi iklim kita ini hari ini dikatakan kondisi iklim yang ekstrim, karena panasnya akan sangat panas. Dimulai dari bulan depan sampai nanti November atau Desember. Panasnya akan luar biasa, namanya El Nino Godzilla. La Nina El Nino? El Nino. Ya pokoknya itulah, dia panas sekali. Pokoknya dia yang lalu dia kurang panas, sekarang dia tambah panas. Pak Kadis dan Pak Asisten 2 sudah bertemu langsung dengan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Kita akan mendapatkan irigasi perpompaan dan perpipaan. Tadi Bapak Ina juga menyampaikan, ini ada banyak sungai di sini. Kita usahakan juga kita bisa bantu pompa. Tapi saya sangat berharap pompa dan hand tractor yang akan diberikan itu bukan milik pribadi. Karena banyak pengalaman kita kasih di ketua KTNA sampai masih sembunyi satu. Masih ada Bapak Sari pakai sama-sama tuh. Waktu ya Bapak Sari pakai sama-sama bagus. Yang lain di tempat lain, di kabupaten dan kecamatan lain, kadang kita kasih di ketua kelompok. Anggota kelompok mau pakai dong, kita punya, ketua punya, bukan anggota. Karena yang terima ketua, anggota tidak terima. Dan tidak boleh seperti itu. Karena terbatas sekali anggaran kita. Kita berusaha, kita sama-sama menggunakan untuk kepentingan kemajuan kelompok tani. Dalam yang namanya kelompok itu tidak boleh satu saja yang berhasil. Kalau bisa kelompok yang berhasil, kelompok yang berhasil. Berikut juga tentang yang Bapak Nanda sampaikan sudah berulang kali. Kita mau jadi petani penangkal.
karena hasilnya lebih baik kalau kita jadi petani penangkar. Kita akan usahakan. Kecamatan Pongulodu, Desa Palanggai, kalau kita lihat secara kasat mata saja, perlakuan ini sudah bagus. Tinggal bagaimana kita tingkatkan supaya Kecamatan Pongulodu bisa menghasilkan benih lebih dari 1 penangkar. Kalau hari ini ada 2 mungkin. 2. Pongulodu yang paling banyak, salah satu Bapenanda yang 9 ton itu ya. 9 ton, jangan sampai taruh timah di dalam, Bapenanda pas timah. Ditimbang sama Bulog. Bulog masih beli ya? Tahun ini masih beli? Masih beli, tahun ini masih beli. Dengan harga yang sudah ditetapkan 11.500. Ada juga pengusaha dari Kupang, untuk dikirim ke Lembata, mereka juga bersedia beli dengan gabah kering itu 11.000. Nanti saya bisa kenalkan ke teman-teman kelompok tani. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini bisa saya sampaikan. Saya berharap, kami berharap dengan Pak Kadis, kehadiran kami itu bisa menambah berkat buat keluarga semua di tempat ini. Ke depan, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, undang kami, undang Pak Kadis, undang Pak Bupati pada saat traktor raya, tanam raya, baru kita makan raya. Terima kasih untuk semua kepala desa sekecamatan Pongulodu yang sudah berusaha dengan cara dan keterbatasan yang masing-masing. Kita bersatu untuk kepentingan kemajuan Kecamatan Pongulodu. Saya sangat berharap Pak Camat yang baru diterima dengan baik, karena dulu juga sudah pernah ada di sini. Beliau juga sudah punya pengalaman untuk urus rumput laut. Pak Bupati pulang nanti akan menyampaikan tentang keberhasilan atau tentang kerjasama dengan pemerintah Thailand, hanya khusus untuk rumput laut. Akan ada pabrik mungkin yang dibangun di Wula, akan ada benih yang baru mungkin nanti. Kita berharap semua bisa dikolaborasikan untuk kemajuan Kecamatan Pongulodu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Rasa senang, bangga saya bisa berdiri di tempat ini bersama-sama keluarga di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.